Jika kamu suka video ini silahkan subscribe. Midwich, California adalah kota pantai yang tenang yang tidak memiliki keunikan apapun sampai suatu hari, sebuah fenomena aneh terjadi. Ketika jam menunjukkan jam 10 pagi, orang-orang sibuk dalam mempersiapkan festival tahunan mereka. Dan secara tiba-tiba, semua orang di kota tertidur, termasuk burung dan binatang. Beberapa terbaring tak sadarkan diri di rumah mereka sementara, yang lain di tengah jalan. Seorang pria bernama Mike sedang mengemudi dari kota pada saat yang sama. Ketika dia hendak melintasi perbatasan, dia juga tertidur, menyebabkan mobilnya menabrak dan meledak. Tak lama kemudian, kejadian tersebut menarik perhatian warga dari kota tetangga. Polisi dan dokter forensik datang untuk menyelidiki, tetapi setiap orang yang melintasi perbatasan langsung tertidur. Setelah beberapa penelitian, mereka menemukan bahwa kota tersebut tidak terhubung dengan pembangkit nuklir atau kimia yang mungkin menyebabkan kebocoran bahan kimia. Salah satu dokter yang menyelidiki tempat kejadian ini adalah Alan. Dia juga penduduk kota, dan khawatir karena istrinya Barbara tidak menjawab teleponnya. Jam berlalu dan tepat pukul 4 sore, semua orang bangun secara bersamaan. Alan bergegas ke Barbara dan bertanya padanya apa yang terjadi, tapi dia sama bingungnya dengan penduduk kota yang lain. Kepala sekolah kota yang bernama Jill ternyata adalah istri Mike. Setelah mengetahui tentang kecelakaan Mike, dia patah sangat terpukul dengan kematian suaminya. Tidak ada ilmuwan yang mampu mengatakan apa yang menyebabkan kota itu tertidur dan terbangun. Tanpa penjelasan yang ditemukan, kehidupan berjalan normal di Midwich. Orang-orang melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidup mereka selama beberapa minggu ke depan. Kemudian, Alan melihat banyak kehamilan terjadi di kota. Seorang wanita bernama Kali, yang tidak bersama siapapun selama lebih dari setahun pun hamil. Kepala sekolah Jill dan istri Alan, Barbara, juga hamil. Seorang ahli epidemiologi, yang bekerja untuk pemerintah federal bernama Susan, dikirim ke kota untuk menyelidiki terjadinya kehamilan massal tersebut. Dia menawarkan kepada mereka $3.000 sampai $6.000 per keluarga, dari pihak pemerintah, jika mereka memutuskan untuk memelihara bayi itu. Kebanyakan orang yang menunggu untuk menggugurkan janin setuju, setelah mengetahui tentang besarnya uang yang ditawarkan. Bulan berganti bulan, semua wanita melahirkan di hari yang sama. Mereka melahirkan bayi yang berkulit pucat dan berambut perak yang terlihat seperti saudara kandung. 5 anak laki-laki dan 4 perempuan dengan ciri-ciri seperti itu lahir, tetapi salah satunya lahir mati. Kami melihat Dr. Susan membawa bayi yang sudah meninggal ke mobilnya. Dia membawanya ke laboratorium untuk melakukan eksperimen, dan berharap menemukan sifat sebenarnya dari bayi-bayi itu. Selama beberapa bulan pertama, semuanya berjalan normal, karena bayi belum cukup berkembang untuk berinteraksi. Tapi setelah Jill melihat putranya David, menjadi lebih cerdas seiring waktu. Ketika dia mulai merangkak, dia bahkan bisa mengeja namanya. Barbara dan Alan juga memperhatikan perilaku aneh putri mereka, Mara. Suatu hari, Barbara melihat mata Mara bersinar. Gadis kecil itu menghipnotis ibunya dan membuatnya mencelupkan lengannya ke dalam air mendidih. Barbara diselamatkan ketika Jill tiba di rumah, tetapi ingatan dari insiden itu tidak pernah meninggalkan pikirannya. Dia mulai takut pada putrinya sedemikian rupa, sehingga sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, suatu hari, dia pergi ke tebing dekat rumahnya, dia melakukan hal yang dipikirkannya. Alan sangat sedih dengan kematian istrinya. Dia tahu bahwa Mara harus bertanggung jawab dengan kematian istrinya, tetapi dia menolak untuk membicarakannya kepada siapapun. Sementara itu, Dr. Susan telah mengamati anak-anak sejak lahir. Dia dan orang-orang dari program penelitian pemerintah sedang rapat. Mereka mendiskusikan perubahan perilaku anak-anak, dan sampai pada kesimpulan bahwa meningkatnya kecelakaan dan kematian mungkin terkait dengan mereka. Beberapa tahun berlalu dan anak-anak tumbuh dewasa. Bahkan pada usia 5 tahun, mereka lebih cerdas daripada kebanyakan orang dewasa. Mereka selalu berjalan dalam barisan, berpasangan dengan pasangannya, kecuali David, yang pasangannya meninggal saat lahir. Orang-orang melihat mereka di jalan, dan tahu bahwa mereka tidak normal tetapi tidak ada yang cukup berani untuk melewati jalan mereka. Suatu hari, Mara mencoba membaca pikiran Dr. Susan dan menemukan bahwa dia telah menemukan cara untuk memblokir pikirannya.
Anak-anak memutuskan untuk mewaspadainya. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan bulanan, untuk memastikan tidak ada perubahan signifikan dalam tubuh mereka. Dalam salah satu pemeriksaan itu, seorang dokter secara tidak sengaja melukai mata seorang gadis. Akibatnya, Mara menghipnotisnya dan membuatnya menuangkan bahan kimia berbahaya ke matanya sendiri. Hal ini menyebabkan dokter itu harus dilarikan ke rumah sakit. Dia tidak ingat apa yang terjadi padanya, tapi matanya buta setelah kejadian itu. Tidak ada bukti bahwa anak-anak itu yang melakukannya. Jill mengkhawatirkan putranya, tetapi dia tidak membiarkan kematian dan kecelakaan suaminya berlalu begitu saja. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Alan mengajar anak-anak. Alan berpikir tidak ada yang bisa dia ajarkan kepada mereka, tetapi Jill berpendapat bahwa mereka harus belajar tentang kemanusiaan. Setelah percakapan, Alan berjalan ke putrinya dan mengulurkan tangan untuknya. Namun, Mara pergi begitu saja. Dia tidak memiliki sedikit pun perasaan dalam dirinya, yang Alan menolak untuk mengakuinya. Pada malam hari, Jill mencoba menyisir rambut David, tetapi dia tidak mengizinkannya. Dia menjelaskan bahwa tidak perlu baginya untuk secara emosional memiliki rasa kemanusiaan dalam dirinya, karena emosi tidak berguna. Dia membaca pikirannya dan menemukan dia berpikir tentang mendiang suaminya. Ibu dan anak itu beresonansi berhubungan satu sama lain, karena David juga kehilangan pasangannya saat lahir. Melihat jauh ke dalam pikiran ibunya, dia menemukan tentang kata empati dan artinya. Keesokan harinya, Mara dan kelompoknya berjalan dalam antrean seperti biasa. Tiba-tiba, David melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh siapapun dari kelompok itu. Dia berjalan pergi tanpa izin Mara. Mara menganggapnya aneh tetapi kali ini tidak menghentikannya. David pergi ke kuburan untuk mencari kuburan pasangannya. Di sana, dia menemukan wanita yang kehilangan bayinya saat lahir. Dia membenci semua anak istimewa karena mereka mengingatkannya pada anaknya yang mati. Dia mengatakan hal-hal jahat kepada David tetapi dia melihat ke dalam pikirannya dan merasakan empati untuk pertama kalinya. Kemudian, dia juga bertemu Alan yang ada di sana untuk mengunjungi makam Barbara. David mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk mengunjungi rekannya yang mengejutkan Alan, karena David tidak pernah diberitahu tentang bayi yang lahir mati. Saat mereka mengobrol, anak itu mengetahui bahwa Alan juga kehilangan seseorang yang penting baginya. Anak istimewa itu memegang tangan Alan dengan emosional. Hal ini memberikan Alan harapan, bahwa anak-anak istimewa bisa berubah, jika diajarkan untuk memiliki emosi. Dia setuju untuk menjadi guru mereka dan mengatur kelas pertama mereka keesokan harinya. Saat belajar anatomi, anak-anak berulang kali mengatakan mata adalah jendela jiwa seseorang. Alan menjelaskan bahwa mereka harus mempelajarinya dalam filsafat, tetapi anak-anak tetap bersikeras tentang jawabannya. Beberapa saat kemudian, anak-anak sendirian. Dan ada petugas kebersihan yang mabuk masuk ke kelas dan mengancam akan membunuh mereka. Mereka menahan diri untuk tidak menyakitinya selama beberapa waktu, tetapi begitu dia menyentuh salah satu anak, semua mata mereka mulai bersinar. Pria itu kemudian dikontrol untuk menaiki tangga dan melompat ke kendaraan. Tongkat yang dia pegang menusuk dadanya, menyebabkan dia langsung mati. Keesokan harinya, Alan menemui Susan dan menanyakan kemajuan apa yang telah dia buat dalam penelitiannya. Susan mengungkapkan bahwa kota mereka bukan satu-satunya yang mengalami situasi yang sama. Faktanya, beberapa desa kecil di seluruh dunia mengalami pingsan massal dan kehamilan setelah pingsan. Dia kemudian membawa Alan ke ruang rahasia, dan menunjukkan kepadanya bayi yang dicuri sejak lama. Eksperimen yang dilakukan pada bayi tersebut, telah memunculkan wujud aslinya yaitu makhluk asing yang aneh. Setelah pertemuan, Alan kembali ke rumah dan menemukan Mara mengemasi barang-barangnya. Dia dan anak-anak istimewa lainnya ingin tinggal di gudang yang jauh dari kota. Dia memerintahkan Alan untuk membawa persediaan untuk mereka, dan tidak ingin rencananya dihalangi. Semua orang tua enggan membawa anak-anak mereka ke lumbung, dan mereka takut apa yang akan terjadi jika mereka menolak. Keesokan harinya, seorang pria bernama Bill datang ke gudang untuk menemui putrinya. Dia mengklaim bahwa dia memiliki hak untuk mengambilnya kembali, tetapi anak-anak istimewa lainnya tidak menyukainya. Ketika dia menolak untuk meninggalkan mereka sendirian, mereka menghipnotisnya, dan membuatnya menabrakkan mobilnya ke tangki bahan bakar.
Pada saat yang sama, Susan datang ke Alan dan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk mengebom seluruh kota, untuk menyingkirkan anak-anak. Dia pergi, begitu juga Alan. Alan dengan cepat pergi ke anak-anak dan meminta mereka untuk hidup dalam harmoni. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Namun, Mara menyatakan bahwa emosi adalah untuk yang lemah. Sebagai gantinya, dia memintanya untuk membawakan semua orang kotak persediaan, yang akan mereka gunakan untuk pindah jauh dari kota. Beberapa saat kemudian, Mara menghentikan David dan bertanya tentang perilaku anehnya. Sebelum David dapat menjelaskan dirinya sendiri, pendeta kota itu tertangkap di semak-semak, mengarahkan pistolnya ke Mara. Anak-anak juga membunuhnya. Saat hari mulai gelap, anak-anak menemukan Dr. Susan di lorong klinik. Kali ini, penutup pikirannya terlepas dan kelompok itu mengetahui bahwa dialah yang mencuri bayi yang lahir mati. Mereka membawanya ke lab rahasia dan membuatnya menusuk dirinya sendiri. Sementara itu, warga kota berkumpul di luar gudang untuk menghancurkannya, dan membalas dendam terhadap anak-anak istimewa. Tetapi anak-anak menyerang para pemrotes, dan membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Seorang wanita dibakar sampai mati, setelah dihipnotis. Alan dan Jill bertemu satu sama lain, dan memutuskan bahwa sudah saatnya anak-anak mati, karena jika tidak, yang lain akan mati. Alan tidak ingin nyawa Jill dalam bahaya, jadi dia mengunci Jill di dalam kamar. Dan di luar polisi menemukan keberadaan anak istimewa dan terjadilah kerusuhan. Polisi yang dikontrol oleh anak-anak menembaki teman-temannya sendiri. Anak-anak sekarang siap untuk pindah, tetapi satu hal membuat Mara tidak nyaman. Dia tidak bisa membaca pikiran Alan, karena pikirannya terhalangi oleh dinding. Pada saat yang sama, Jill tiba di belakang ruangan dan mencoba membawa David pergi. Anak-anak melihatnya, tetapi mereka tidak bisa fokus pada dua orang pada saat yang bersamaan. Mara mencoba yang terbaik untuk mencari tahu apa yang ada di balik dinding otak Alan. Tepat ketika dia melihat bahan peledak, penglihatan itu menjadi kenyataan dan membunuh semua orang selain David dan Jill. Di adegan terakhir, kita melihat David dan Jill pergi ke kota yang berbeda. Jill berharap mereka bisa memulai hidup baru, meninggalkan Midwich.